Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Ma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah Masjid Utsman bin Affan yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah pertemukan kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Tentunya kita datang ke sini untuk menjalankan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan seraya kita menunggu datangnya waktu duha, atau tentunya setelah syuruk. Nah, jangan salah, tentunya ketika syuruk terbit matahari itu masih dilarang sholatnya, haram sholat ketika matahari terbit. Kita sholat setelah matahari meninggi, kurang lebih ya 15 menit setelah terbit matahari. Nah, seraya menunggu datangnya waktu tersebut, kita di sini tentunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir pagi, dan tentunya membahas syariat Allah, membahas Islam, bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika ada orang berkumpul di masjid salah satu rumah Allah, maka akan turun kepada mereka sakinah dan malaikat menaungi mereka dengan sayapnya, dan Allah membangga-banggakan mereka di antara para malaikatnya. Pernah satu saat Nabi SAW mendatangi satu perkumpulan orang lagi, duduk-duduk bermajelis di masjid, maka Nabi SAW bertanya, ma ajlasakum ahuna, apa yang menjadikan kalian duduk di sini? Kenapa kalian duduk-duduk di sini? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, natahaddath an ni'matil Islam wa ma an'amallahu alaina. Kami bicara tentang Islam, bagaimana Allah telah memberikan nikmat ini kepada kami. Beliau kemudian minta bersumpah, Allah ma ajlasakum illa dzalik, demi Allah kalian duduk-duduk hanya untuk itu. Allah ma ajlasana illa dzalik, demi Allah ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, aku minta kalian bersumpah bukan karena ragu akan kejujuran kalian, cuma aku ingin pastikan sebab Allah membangga-banggakan kalian di sisi para malaikat. Yani mereka duduk-duduk membahas tentang Islam. Maka inilah tentunya halaqah zikir di zaman Nabi SAW. Tidak ada halaqah zikir yang dengan cara yang zikir bersama-sama yang dipimpin oleh satu imam, tidak ada di zaman Nabi SAW. Padahal Nabi SAW mengatakan tentunya malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugasnya as-sayyahun. Sayyahun yakni malaikat yang pergi. Siyahah itu artinya pergi jauh. Siyahah ya rekreasi. Ini malaikat yang pergi keliling bumi mencari halaqah-halaqah zikir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halaqah zikir yang dimaksud tentunya adalah halaqah ilmu. Karena zikir sering disebut maknanya ilmu, sebagaimana di dalam ayat tentang khutbah, tentang salat Jumat, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila
dzikrillah. Kalau kalian mendengar azan salat Jumat, bersegeralah untuk zikir. Ya, ini kalau azan apa yang kita datangi? Ya khutbah. Makanya zikrullah di sini tentunya maknanya adalah khutbah Jumat. Maka khutbah Jumat disebut oleh Allah sebagai zikir. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita semua berharap bisa mendapatkan syafaat beliau, bisa minum dari telaga beliau di padang mahsyar, dan bisa berkumpul bersama beliau di surga yang tertinggi, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Nah, ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, ikhwati fiddin. Kita pada kesempatan kali ini insyaallah akan membahas penggal dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pilih yakni sirah terakhir dari akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 pekan sebelum Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sekarang kita berada di bulan Safar, maka ini mengingatkan kita juga tentunya bahwasanya sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai dari akhir bulan Safar dan beliau wafat di 12 Rabiul Awal. Ini sepakat sama para ulama, Nabi wafat di 12 Rabiul Awal. Adapun kelahiran beliau tidak ada riwayat satupun yang menyebutkan kapan beliau lahir. Apakah Rabiul Awal atau di bulan yang lain? Tidak ada riwayat. Yang ada ya ahli sejarah saja menerka-nerka kemungkinan Nabi lahirnya itu 12 Rabiul Awal. Sebagian mengatakan 9 Rabiul Awal. Yang jelas Nabi lahir hari Senin dan diutus di hari Senin. Nah, kita membaca kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kitab yang sangat bagus sekali tentunya, Ar-Rahiqul Makhtum, kitab yang fenomenal, karangan seorang ulama India ya, Sufiur Rahman Al-Mubarakfuri dari kota Mubarakfur, daerah India. Yang mana tentunya kitab ini menjadi kitab terbaik di zamannya. Yani kitab ini adalah hasil dari perlombaan internasional yang diadakan oleh Rabitul Alam Islami Saudi, yang memberikan satu perlombaan kepada seluruh ulama di dunia tentunya, dan beliaulah yang dipilih sebagai pemenangnya, menulis kitab tentang sirah Nabi yang tidak terlalu panjang dan tentunya akurat, referensinya lengkap, tidak terlalu panjang dan kalimatnya mengalir begitu saja, tidak seperti tulisan ilmiah tentunya. Dia seperti cerita mengalir, bahasanya bagus, tapi ada referensi di setiap kisahnya. Dan tentu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau ucapan Nabi tidak mungkin dirubah-rubah. Nah, kitab ini sangat bagus sekali, apalagi yang tentunya bisa memahami bahasa Arab langsung. Ini sangat bagus sekali, masya Allah. Nah, alhamdulillah sudah 2 kali lah menamatkan kitab ini. Nah, baca sambil tiduran. Nah, tentu ini menjadi sebenarnya bacaan wajib ya bagi setiap muslim membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ya namanya sirah, sejarah. Semua kita tentunya senang membaca cerita. Maka cerita yang terbaik adalah cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tentunya salah satu kitab yang sangat bagus sekali. Karena kalau kita baca terjemahannya, sendiri baca terjemahannya, beda rasanya tentunya ketika kita baca dari kitab aslinya, yang kita seolah-olah ikut di alur cerita tersebut. Ketika Nabi SAW mengalami kejadian yang menyedihkan, kita pun terasa seolah-olah ikut
Nah, jadi tentunya sangat beda sekali tentunya ya kita baca dari kitab aslinya dengan terjemahannya. Tapi tentunya ya ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Kaidah dalam fikih. Apa yang kita tidak bisa capai semuanya, ya kita bukan berarti udah tinggalkan aja semuanya. Kalau kita tidak bisa dengan bahasa Arabnya, bukan berarti ya sudah nggak usah kita baca. Tapi ya, nah, kalau nggak bisa bahasa Arabnya, minimal kita baca terjemahannya. Kita Rahikul Maktum banyak terjemahannya, banyak versi dari beberapa penerbit. Ada penerbit Al-Kautsar. Nah, pernah baca penerbit Al-Kautsar, bahasanya bagus, tapi akuratnya kurang. Ada beberapa. Ya kebetulan jumpa kalimat ini salah penerjemahannya, sama sekali salah. Ta'isa mistah diartikan mendoakan yang baik kepada anaknya, padahal itu doa yang buruk. Tentu yang bagus adalah yang akurat, pustaka apa yang biasa menerbitkan buku-buku Ustaz Yazid, Ustaz Hakim, ya, pustaka Imam Syafi'i kalau tidak salah. Apa Ustaz Yazid ada ada darulnya Allah. Banyaklah versinya. Nah, baik kita baca, tentunya tidak per kata, kita baca secara ringkas. Di akhir bab kitab ini tentunya adalah akhir bab minal hayatid thayyibah, bab terakhir dari kehidupan Nabi yang mulia, yang mana Nabi SAW mulai merasakan sakit itu di tanggal 28 atau 29 bulan Safar di tahun ke-11 Hijriah, dan itu di hari Senin setelah Nabi SAW pulang dari Baqi' menguburkan salah satu kaum muslimin yang wafat, sahabat Nabi SAW yang wafat. Beliau pergi tentunya ikut menguburkannya di Baqi'. Pulang dari Baqi', beliau ke rumah istrinya Aisyah saat itu. Aisyah mengeluhkan, wa ra'sa ya Rasulullah, sakit kepalaku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, bal wa ra'sa ya Aisyah, aku juga sakit kepalaku wahai Aisyah. Itu adalah awal mula demamnya Rasulullah SAW. Dan beliau demam jami'u ayyamil marad kana 13 atau 14, antara 13 atau 14 hari, 2 pekan kurang lebih Rasulullah SAW sakit. Nah, ini tentunya yang kita bahas, 2 pekan di akhir hayat Nabi SAW. Dan di tahun itu, di tahun ke-11 Hijriah tentunya, itu udah ada beberapa tanda isyarat dari Nabi SAW, mulai dari bulan Ramadan sebelumnya, di tahun ke-10-nya tentunya Ramadan, beliau didatangi oleh Jibril 2 kali. Biasanya setiap tahun Jibril itu mendatangi 1 kali, yakni khotam 1 kali. Ini di tahun ini Jibril mendatangi Nabi SAW 2 kali lebih banyak dari biasanya. Maka Nabi SAW tadarasahu Jibril Quran marratain. Nabi mudarasah Al-Quran, tadarus Al-Quran dengan Jibril 2 kali, mengkhatamkan Al-Quran 2 kali dengan Jibril. Kemudian Nabi SAW iktikaf biasanya 10 hari di akhir Ramadan. Nah, di akhir tahun ke-10 tersebut, di bulan Ramadan di tahun ke-10, Nabi SAW iktikaf 20 hari. Dan ketika Nabi haji di bulan Zulhijjahnya, Zulhijjah di tahun ke-10, itu tentunya menjadi haji wada.
Haji perpisahan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan khudhu anni manasikakum fala'alli la ahujju ba'da 'ami hadha. Ambil manasikku, manasik itu tata cara haji. Ambil manasik dariku tahun ini, bisa jadi aku tidak akan haji lagi setelah ini. Maka ini syarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya. Dan beliau menyampaikan itu di hari tasyriq, yang di pertengahan hari 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan di awal-awal bulan Safar, di pertengahan bulan Safar, sekarang kita di tanggal 11 ya, 11 Safar, lihat tadi keterangan di layar kita. Ya kurang lebih seperti ya saat-saat ini pertengahan Safar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Uhud dan beliau pun mendoakan syuhada Uhud, sahabat yang mati syahid di perang Uhud. Kal muwaddik lil ahya'i wal amwat, dan beliau seolah-olah mengucapkan perpisahan kepada orang yang hidup dan orang yang meninggal. Tsumman sarafa ilal mimbar, kemudian beliau pulang ke Madinah dan beliau naik ke atas mimbar dan mengatakan, inni faratun lakum wa ana syahidun alaikum. Faratun, aku akan pergi duluan menunggu kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana syahidun alaikum, dan aku akan menjadi saksi kalian. Wa inni wallah la anzur ila haudil an, demi Allah aku melihat telagaku saat ini, kata Nabi SAW. Haud Nabi SAW. Beliau naik ke atas mimbar setelah pulang dari ziarah ke makam Uhud. Tentunya di hadis akan kita baca secara panjang bagaimana Nabi SAW bicara kepada syuhada Uhud dan mengatakan, wa inni insyaallah bikum lahiqun, insyaallah aku akan menyusul kalian. Maka seolah-olah itu tentunya ucapan perpisahan dengan orang yang hidup, dan tentunya seolah-olah akan menyusul orang yang sudah duluan syuhada Uhud. Maka ketika beliau kembali, ini yang beliau sampaikan, inni faratun lakum wa inni syahidun alaikum wa inni wallahi la anzur ila haudil an wa inni u'titu mafatiha khazainil ard atau mafatihal ard wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku bi walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih. Beliau mengatakan, aku akan menunggu kalian, aku akan menjadi saksi untuk kalian. Demi Allah aku melihat telagaku saat ini, dan sungguh aku diberikan kunci perbendaharaan bumi. Au mafatihal ard wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku bi. Demi Allah aku tidak takut kalian berbuat syirik setelahku. Beliau menyampaikan ini tentunya kepada para sahabat yang beliau yakin mereka tidak akan syirik lagi. Beliau tidak akan keluar lagi dari agama Islam. Kalau kita gabungkan tentunya dengan hadis yang lain, tentu yang paling beliau takutkan terhadap umat ini adalah syirik. Dan di hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya umat ini akan menyembah berhala. Ta'budu ummati fi amun min ummati al-awthan, akan ada dari umatku menyembah berhala. Tentu berarti dari kalangan umatku. Ini beliau berkata kepada yang di hadapannya. Maka tentunya ini salah sekali dengan orang-orang yang mengatakan tidak perlu kita dakwah tauhid. Nabi sendiri mengatakan, aku tidak takut kalian berbuat syirik. Maka beliau menyampaikannya tentunya kepada para sahabat.
Dan sebagian ulama menafsirkan bahwasanya tidak mungkin secara keseluruhan kaum muslimin berbuat syirik. Walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha. Tapi aku takutkan kalian akan berlomba-lomba dengan perbendaharaan bumi tadi. Ini yang beliau takutkan kepada para sahabat, kepada orang yang akan hidup setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau mungkin murtad atau ya menyembah berhala, insya Allah kalian enggak akan melakukannya lagi. Tapi dunia ini godaan yang sangat berat sekali. Makanya sahabat sendiri Amr bin As mengatakan, kalau seandainya aku meninggal dunia ketika Rasulullah SAW masih hidup, sebelum aku masuk Islam, pasti aku masuk neraka. Dan setelah aku masuk Islam, andaikan aku meninggal dunia saat itu, sebelum Nabi wafat, aku yakin aku masuk surga. Tapi adapun sekarang, Allah telah bukakan pintu dunia untuk kami, maka sekarang aku gak tahu lagi, ini aku bakal masuk surga atau masuk neraka. Kata Amr bin As radhiyallahu ta'ala. Ini tentu bentuk tawadhu beliau juga. Dan ya, setiap kita ya harus seperti itu. Gak boleh kita merasa yakin masuk surga atau merasa yakin masuk neraka. Gak boleh. Tetap kita bainal khauf war roja, antara harap dan takut. Takut masuk neraka dan harap masuk surga. Nah, itu beliau sampaikan pertengahan bulan Safar, ya, sebelum beliau sakit. Barulah kemudian wa kharaja lailah fi muntasafiha ila al-baqi fastaghfara lahu wa qala. Nah, setelah itu di pertengahan bulan Safar juga beliau pergi ke Baqi. Kalau tadi ke makam Uhud, sahabat-sahabat yang pilihan tentunya, kemudian beliau pergi ke Baqi, makam kaum muslimin secara umum. Beliau pun mendoakan mereka, memohonkan ampun untuk mereka dan mengatakan, Assalamualaikum ya ahlal maqabir, liyahna lakum ma asbahtum fihi bima asbahan nasu fihi, aqbalatil fitan kaqita'il laylil muslim, yatba'u akhiruha awwaluha wal akhiratu syarrun minal ula, wa basyarahum qailan inna bikum lalahiqun. Artinya, Assalamualaikum wahai penghuni kubur, senanglah kalian, liyahna lakum, selamat, senanglah kalian yang kalian sekarang berada di tempat kalian masing-masing, itu lebih baik daripada apa yang sekarang orang hidup di atas bumi ini. Sungguh fitnah telah datang seperti gelapnya malam gulita, akhirnya menyusul awalnya, dan yang terakhir lebih buruk dari yang sudah ada. Artinya akan datang lebih buruk dari yang pertama. Dan beliau pun di akhir mengatakan, inna bikum lalahun, sungguh kami akan menyusul kalian. Ini di pertengahan Safar. Kita katakan tadi di akhir-akhir Safar, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menguburkan salah satu sahabat yang wafat di sana, beliau pulang ke rumah Aisyah dan mengeluhkan sakit kepala beliau. Dan sejak saat itulah beliau hari demi hari bertambah berat sakit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertambah parah demam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau pun semakin berat sakit yang beliau rasakan, panas beliau semakin panas. Beliau tentunya setiap hari pindah antara satu istri dengan istri yang lain. Berapa istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, yang hidup bersama Nabi SAW 9. Tentu ada 2 yang wafat di zaman Nabi SAW, yakni Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Istri Nabi yang bernama Zainab ada 2. Zainab binti Khuzaimah wafat ketika Nabi masih hidup, dan Zainab binti Jahash, nah ini tentunya hidup sampai Nabi SAW wafat. Maka ya tentunya hari demi hari ya 9 istri Nabi SAW beliau gilir. Maka beliau selalu bertanya, Aina ana gadan, Aina ana gadan.
besok aku di mana? Besok aku di mana? Beliau tanyakan kepada istri-istrinya. Maka istri-istri Nabi paham. Nabi SAW ingin berharap di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Semua istri Nabi sudah paham, udah mengalah lah, nggak tersaingi kalau Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan tentu itu sudah pernah mereka protes di hadis yang panjang tentunya kita bahas tentang rumah tangga Nabi SAW. Itu mereka utus Ummu Salamah. Ummu Salamah mendatangi Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, azwajuk nisa'uk yastakina fi binti Abi Quhafah. Ya Rasulullah, istri-istrimu protes terkait perlakuanmu terhadap binti Abu Quhafah. Siapa Abu Quhafah? Abu Quhafah ayah dari Abu Bakar. Abu Bakar bin Abu Quhafah. Artinya namanya orang Arab, kadang kakek itu dikatakan ayah, cucu itu dikatakan anak. Makanya Nabi SAW yang mengatakan Hasan Husain ibni hada sayyid. Kata Nabi kepada Hasan, anakku ini adalah seorang pemimpin besar, yuslih bainal fi'atain azimatain, akan mendamaikan dua pasukan yang besar antara pasukan Muawiyah dan Ali. Nah, jadi Nabi SAW bertanya, di mana besok giliranku, di mana? Maka istri-istri Nabi berpaham, beliau ingin atau senang berharap di rumah Aisyah. Semuanya pun mengalah, biarlah Nabi SAW selama sakit di rumah Aisyah, istri Nabi tercinta. Fantaqala ila baiti Aisyah yamshi bainal Fadl bin Abbas wa Ali bin Abi Thalib hasiban ra'sah takhuttu qadamah hatta dakhala baitaha. Maka Nabi SAW pun pindah ke rumah Aisyah, berjalan dipapah oleh dua orang, Al-Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib, dua sepupu Nabi SAW. Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib, dua sepupu Nabi SAW. Dipapah asiban ra'sah, kepala Nabi sudah diikat dengan kain tentunya. Takhuttu qadamah, kaki beliau menyeret sampai beliau masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka tentunya terbayangkan bagi kita bagaimana beratnya demam Nabi SAW sampai beliau berjalan menyeret-nyeret, kepala beliau sudah diikat dengan kain. Itu ini bentuk ya, kalau kita demam dikompres, ya kan? Itu bentuk kompres di zaman dulu tentu. Faqada indaha akhiru usbu' min hayatihi, maka Nabi pun menghabiskan sisa umur beliau, sisa pekan beliau di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kurang lebih ya sepekan. Kalau sepekan pertama beliau masih bisa tentunya dengan mudah pindah dari satu rumah istrinya ke rumah istrinya yang lain. Di akhir pekan Nabi SAW, di akhir pekan hidup Nabi SAW, beliau habiskan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ini tentunya keutamaan Ummul Mukminin Aisyah. Maka Aisyah pun selalu membacakan muawwidzat dan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Rasulullah SAW. Beliau bacakan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan Nabi SAW dan Aisyah tentunya memakai tangan Nabi SAW untuk menghapuskannya. Jadi ya salah satu ruqyah bagi orang yang demam. Jadi ruqyah itu ya tidak hanya untuk orang kesurupan ya. Ya kalau kita ruqyah hanya untuk orang kesurupan. Di zaman Nabi SAW, ruqyah itu kebanyakan orang yang digigit ular, digigit hewan berbisa, itu ruqyah kebanyakan. Kesurupan ada di zaman Nabi SAW, kesurupan. Allah, yang ada kena ain,
Subhanallah wa'ala. Yang ada kena ain, ya diruqyah. Kena gigit hewan berbisa, ya diruqyah. Jadi kalau kita tergigit hewan berbisa, entah tawon, entah ular, nah, mudah-mudahan jarang lah ya digigit ular. Ya tawon sering, ya kan? Tawon, lebah. Yang kita lakukan pertama apa? Ruqyah. Minimal bacakan Fatihah aja. Fatihah, Fatihah, udahkan, taruh di tempat yang digigit. Atau kelabang, nah, kalajengking. Pernah digigit kalajengking? Nah, kalau rumah kami waktu di Gunung Kasir dulu sering masuk kalajengking. Nah, orang rumah pernah digigit kalajengking juga. Nah, alhamdulillah, bacakan Fatihah, dikasih sedikit ludah tentunya, nah, itu meredakan. Itu pertolongan pertama tentunya untuk orang yang digigit hewan berbisa. Nah, balik tadi, Aisyah meruqyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meringankan demam beliau. Beliau bacakan muawwidzat, doa-doa perlindungan, ayat-ayat perlindungan tentunya, qul al-falaq, qul a'udzu birnas, qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun. Itu juga pakai untuk meruqyah. Dan Nabi dan Aisyah membacakannya ke tangan Nabi SAW, tentu mengharap berkah. Tentu tangan Nabi lebih berkah pasti daripada tangan siapapun, dan mengusapkan kepada Nabi SAW. Itu yang dilakukan Aisyah. Qabla al-wafa bi 5 ayyam, kemudian 5 hari sebelum Nabi wafat. 5 hari sebelum Nabi wafat, tepatnya hari Rabu. Nabi wafat di hari Senin. Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Nah, di hari Rabu, 5 hari sebelum wafat, panas Nabi semakin panas, demam Nabi. Sampai Aisyah ketika memegang tangan Nabi merasa sangat panas dan bertanya, "Ya Rasulullah, panasmu seperti 2 kali panas orang demam biasa. Apakah itu karena pahalamu 2 kali lipat?" Benar wahai Aisyah. Beliau mengatakan, "Asyadun nasi bala'an al-anbiya fal-anbiya. Al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal." Yang paling berat cobaannya di dunia ini para nabi, sampai demamnya pun, demam paling berat itu demamnya para nabi. Kemudian sampai Nabi tidak sadarkan diri. Dan Nabi SAW pun menyuruh untuk mengambil air dan menyiramkannya 7 ember, menyiramkannya ke kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau mengatakan, "Hasbukum, hasbukum, sudah cukup." Dan beliau pun pergi keluar dan beliau masuk ke masjid, dan para sahabat pun mendudukkan beliau di mikhdab, yakni salah satu tempat air, beliau duduk di situ, di atasnya, ya seperti kursi lah. Di zaman Nabi SAW tidak ada kursi seperti ini. Beliau duduk di situ dan beliau pun berkhutbah. Tentunya ini salah satu khutbah terakhir beliau. Beliau pun mengatakan, "Ayuhan nas ilai," orang-orang sini semuanya, wahai manusia, ke sini. Apa yang beliau sampaikan? Beliau mengatakan, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Tentu ini beliau sampaikan, jangan sampai setelah beliau wafat nanti kubur beliau dijadikan sebagai masjid.
Wa fi riwayah qatalallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid la tattakhidhu qabri wathanan yu'bad. Riwayat Muwatta Imam Malik, beliau secara tegas mengatakan, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nah, di sini tentunya dalam kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memakai dalil ini, mengatakan kuburan yang diagungkan itu berarti menjadikannya sebagai berhala. Karena Nabi mengatakan, semoga Allah laknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Berarti yang dilakukan oleh orang Yahudi itu sama dengan menjadikan kuburan nabi mereka sebagai berhala. Jangan jadikan seperti itu. Makanya Nabi SAW mengutus Ali, kalau kamu jumpai kuburan yang diagungkan, ratakan. Itu pesan Nabi kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, sekarang gimana? Jumpa kuburan muliakan kita ratakan, sial? Nah, enggak gitu juga ya kan? Tentu ini perintah pemimpin. Saat itu Nabi SAW melakukannya setelah Nabi jadi pemimpin, setelah menguasai jazirah Arab. Ketika Nabi di Mekah, berhala di keliling Ka'bah 360 berhala, nggak ada satupun yang beliau jatuhkan. Karena saat itu beliau bukan pemimpin. Maka tentunya kita ikut arahan pemimpin kita. Nah, dan saat itu juga beliau berwasiat kepada kaum muslimin, usikum bil ansar fa innahum kirshi wa aibati wa qad qadaw alladhi alaihim wa baqiya alladhi lahum. Aku wasiatkan kalian baik-baik kepada kaum Ansar, mereka telah melaksanakan kewajiban mereka dengan baik, tinggal kita melaksanakan kewajiban kita untuk mereka. Kaum Ansar tentunya penolong Islam. Islam bisa berkembang itu setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ketika Nabi di Mekah, dakwah beliau tidak berkembang, bahkan ya semakin tersiksa kaum muslimin. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah melindungi beliau seperti melindungi anak istri mereka, berjuang bersama Nabi SAW sampai akhirnya Nabi bisa menyebarkan dakwah ini. Maka kaum Ansar tentunya punya nilai khusus di mata Rasulullah secara khusus, dan tentunya di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata kaum muslimin semuanya. Ini wasiat Rasulullah SAW. Aku wasiatkan baik-baik kepada Ansar. Mereka telah melaksanakan kewajiban mereka, tinggal kita harus melaksanakan kewajiban kita untuk mereka. Terimalah kebaikan mereka dan maafkan orang yang buruk dari mereka. Artinya, kalau yang baik balas, kalau ada orang yang buruk, jahat, salah, maafkanlah. Mereka itu udah banyak jasanya. Kurang lebih seperti itu. Riwayat lain, inna nas yaksurun wa taqillul ansar. Orang semakin banyak dan Ansar semakin sedikit, dan mereka akan seperti garam dalam makanan. Maka siapa yang menjadi pemimpin nantinya yang bisa memberi manfaat dan mudarat kepada mereka, terimalah kebaikan mereka dan maafkanlah orang yang salah dari mereka. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan, inna abdan khayyarahullah, sesungguhnya Allah memberi pilihan kepada seorang hamba. Apakah dia memilih nikmat dunia atau memilih apa yang di sisi Allah? Dan hamba itu memilih apa yang di sisi Allah. Maka Abu Bakar mendengar itu menangis. Abu Bakar menangis dan mengatakan, fadainaka bi abaina wa ummahatina, kami tebus engkau dengan ayah ibu kami ya Rasulullah. Fa'ajibna lahu, para sahabat mengatakan kami pun heran kepada Abu Bakar.
Nabi bercerita tentang seorang hamba. Unzur ila hadha syekh. Para sahabat mengatakan, unzur ila hadha syekh, lihat orang tua ini. Nabi bercerita tentang seseorang hamba dan dia mengatakan, fadainaka bi abaina wa ummahatina. Dan Abu Bakar terus menangis. Maka kemudian para sahabat pun sadar, jangan-jangan yang dimaksud hamba tersebut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Artinya Nabi telah memilih apa yang di sisi Allah. Artinya Nabi akan meninggalkan dunia ini. Maka saat itu semuanya pun menangis tentunya. Mereka pun khawatir dan dugaan mereka tentunya kuat, yang mana Nabi saat ini sedang sakit, bisa jadi Nabi telah memilih apa yang di sisi Allah. Maka mereka pun akhirnya menangis dan mereka pun sadar Abu Bakar orang paling paham di antara mereka. Tsumma qala Rasulullah SAW, dan melihat hal tersebut Nabi pun melanjutkan, inna min amanin nas alayya bi suhbati wa mali Abu Bakar, orang paling berjasa kepadaku dalam hal persahabatannya dan hartanya adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghayra rabbi la takhudhu Abu Bakran khalilan. Kalau seandainya aku boleh mengangkat satu khalil selain Allah, pasti akan aku angkat Abu Bakar sebagai khalilku. Tapi al-ukhuwah fil Islam, yang ada persaudaraan dalam Islam. La yabqiyanna fil masjid babun illa sud. Tidak ada pintu di masjid ini kecuali harus ditutup, kecuali pintu Abu Bakar. Penghargaan Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, pintu Abu Bakar di Masjid Nabawi itu ada di pintu nomor 2. Dan sepertinya memang karena hadis inilah tidak ada pelebaran masjid dari arah pintu Abu Bakar ini. Kalau kita perhatikan orang yang umrah Masjid Nabawi, tentu pelebaran Masjid Nabawi itu kayak agak lain dia. Ada ibaratnya ini masjid, kemudian pelebaran di belakang ini ke samping ke belakang semuanya melebar. Tapi masjid ini ibaratnya ini yang pertama, ini tidak ada dilebarkan sama sekali. Pintu ini gak diganggu sama sekali. Tapi ke belakang melebar ke samping, ke belakang, dan ke samping kiri tidak dilebarkan karena itu ya kuburan Nabi SAW. Nggak ada orang sholat, nggak mungkin dijadikan kuburan Nabi di tengah-tengah. Yang ada ya ke belakang, kemudian ke samping kanan setelah pintu Abu Bakar ini. Jadi ya pengamalan dari hadis ini nggak boleh ditutup atau dihilangkan pintu Abu Bakar. Jadi masih ada sampai sekarang, memang tertulis Babus Siddiq, pintu nomor 2 di Masjid Nabawi. Qabla arba'ati ayyam, kemudian sebelum 4 hari Nabi wafat, di hari Kamis Nabi semakin berat merasakan sakit. Beliau kemudian di hari Kamis itu pergi ke masjid, dan para sahabat tentunya udah kasihan melihat Nabi SAW. Udahlah istirahat aja lah, kurang lebih seperti itu. Ini Nabi SAW masih datang ke masjid mengumpulkan orang-orang, dan beliau pun mengatakan, halummu aktubu lakum kitaban, bawakan buku pena biar kutulis wasiat untuk kalian. Di situ ada Umar. Umar pun mengatakan, udahlah Nabi udah sakit keras, udahlah biarkan aja lah Nabi istirahat, kita sudah ada Al-Quran, hasbukum kitabullah, kata Umar. Sebagian mengatakan, gak mungkin, ini wasiat Nabi, ingin memberikan wasiat sesuatu, gak mungkin kita bantah. Yang lain ikut pendapat Umar, iyalah ini Nabi SAW, ia terlalu khawatir terhadap kita, tapi beliau sedang sakit, udahlah biarkan beliau istirahat. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Akhirnya Nabi mengatakan, udah kalian bubar sajalah, kata Nabi SAW. Dan setelah itu Nabi mewasiatkan 3 perkara.
ausa dzalikal yaum, hari itu. Di salah satu riwayat Bukhari dari Ummul Fadl, Nabi mewasiatkan 3 perkara. Pertama, Yahudi dan Nasrani dikeluarkan dari Jaziratul Arab. Dan kedua, Nabi mewasiatkan setiap ada rombongan yang datang menyatakan Islamnya harus dimuliakan. Seperti biasa, Nabi ketika ada yang datang tentunya menyatakan Islamnya, rombongan dari setiap kabilah, beliau muliakan. Yang ketiga, nasyahur rawi, yang meriwayatkannya lupa apa wasiatnya. La'allahul wasiyah bil i'tisam bil kitab wa sunnah. Rawi mengatakan bisa jadi yang ketiga adalah wasiat berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah, atau melaksanakan melanjutkan keberangkatan pasukan Usama. Karena saat itu Nabi masih sakit, saat itu beliau menyuruh Usamah bin Zaid yang umurnya masih belia belasan tahun untuk berangkat ke melawan Romawi atau Persia, lupa. Saat itu Nabi sedang sakit, dan Usamah pun setelah pergi balik lagi mendengar sakit Nabi semakin parah. Maka Usamah balik lagi. Nah, bisa jadi rawi lupa antara wasiat yang ketiga ini, tetap melaksanakan keberangkatan Usamah, pasukan Usamah, atau berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan hari itulah hari terakhir Nabi sholat berjamaah bersama para sahabat. Terakhir sholat maghrib. Terakhir Nabi sholat berjamaah bersama para sahabat, sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, beliau ke rumahnya, beliau sudah tidak sadarkan diri. Ketika sadar, beliau bertanya, "Ashallan nas?" Apakah orang sudah sholat? Aisyah mengatakan, "La ya Rasulullah, hum yantaziruna." Belum ya Rasulullah, mereka masih menunggumu. Maka beliau pun menyuruh, "Du'u lima'an fil mikhdab." Ambilkan air 1 ember. Dan faghtasal, beliau pun mandi, beliau siramkan air itu ke badan Nabi SAW. Ketika beliau mau keluar dari rumahnya, beliau pun pingsan lagi. Setelah sadar, beliau bertanya, "Apakah orang sudah sholat?" "Belum ya Rasulullah, mereka masih menunggumu." Beliau minta agar dibawakan air, disiramkan ke kepalanya sampai 3 kali. Beliau tetap tidak bisa. Barulah beliau menyerah dan mengatakan, "Suruh Abu Bakar yang menjadi imam." Saat itu Aisyah masih belum melaksanakan dan mengatakan, "Ya Rasulullah, Abu Bakar itu orangnya mudah menangis. Aku yakin gak bakal bisa dia jadi imam. Dalam keadaan engkau seperti ini, engkau masih hidup, suruhlah Umar." Tapi Nabi tetap menyuruh, suruh Abu Bakar yang jadi imam. Maka Abu Bakarlah yang menjadi imam 4 hari, disebut oleh para ulama 17 salatan, 17 salat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat Isya di hari Kamis, di hari Jumat 5 kali salat, di hari Sabtu 5 kali salat, di hari Ahad 5 kali salat, 15, 16, dan salat subuh di hari Senin. Itu 17 salat. Dan Nabi wafat di waktu duha, hari Senin. Qabla salasati ayyam, 3 hari sebelum Nabi wafat. Jabir mengatakan, aku mendengar Nabi SAW mengatakan ketika 3 hari sebelum Nabi wafat, "Ala la yamutu ahadum minkum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah." Janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan husnuzan billah. Husnuzan mengharap surga. Ketika kita sakit, kita disuruh husnuzan. Kita disuruh, ya, kita berprasangka baik kepada Allah, kita akan masuk surga, kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika sakit kita dianjurkan mengingat yang baik-baik. Maka itu ini salah satu hikmahnya Nabi mengatakan, ya, ketika janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan husnuzan billah. Maka ingat surga, ingat kita ini orang beriman, Allah Maha Penyayang ketika sakit.
Ketika sehat, ingat neraka. Nah, kita lebih mengedepankan rasa khauf kita, rasa takut kita kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Umar bin Khattab itu sangat takut kepada Allah, dan beliau tentunya sampai disebutkan seperti ada goresan seperti aliran air, saking seringnya beliau menangis tentunya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sejak beliau diangkat sebagai khalifah, tanggung jawab beliau tentunya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 2 hari sebelum beliau wafat, di hari Sabtu, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa agak ringan. Oh, ini agak bisa berdiri. Maka beliau dipapah oleh 2 orang untuk sholat zuhur ke masjid. Masya Allah, inilah perjuangan beliau. Beliau selalu berusaha sholat di masjid. Sampai beliau yakin tidak bisa bangkit lagi, barulah beliau sholat di rumah. Ini kita tentunya ya pening-pening sedikit, udahlah sakit kan boleh di rumah. Lihat Nabi SAW, beliau tidak bermudah-mudahan dalam hal ini. Maka ini tentunya menunjukkan sholat berjamaah hukumnya wajib. Ini pendapat yang rajih. Sehari sebelum Nabi wafat, jadi tadi Nabi pergi ke sholat zuhur dan Abu Bakar lagi imam. Ketika Abu Bakar melirik tentunya dengan isyarat orang-orang, subhanallah, subhanallah. Ya, apa ini orang subhanallah? Beliau melirik, Nabi muncul, datang. Fa'auma ilaihi bi alla yata'akhkhar. Wa kada an-nas an yaftatin. Hampir saja orang heboh saking senangnya dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir saja mereka membatalkan salatnya. Untuk ini kabar gembira Nabi, artinya agak membaik. Demam beliau agak membaik, beliau sudah masuk masjid. Maka Abu Bakar melihat itu, beliau mundur, tapi Nabi beri isyarat tetap di tempat. Maka Nabi pun duduk di samping Abu Bakar. Abu Bakar sebagai imam, tapi tentunya Nabi duduk di samping Abu Bakar. Abu Bakar tetap ikut sholat Nabi SAW, ya, samping kiri lah ya, karena ya rumah Nabi juga di kiri masjid. Rumah Nabi yaitu di makam Nabi sekarang. Nabi dikuburkan di rumah Aisyah. Nah, maka Nabi SAW di samping Abu Bakar. Abu Bakar ikut sholat Nabi dan orang ikut sholat Abu Bakar. Itu di hari Sabtu atau Ahad, 1 atau 2 hari sebelum Nabi wafat. Dan 1 hari sebelum Nabi wafat, beliau pun memerdekakan budak-budaknya. Dan ada 7 dirham di rumah Nabi, 7 dinar di rumah Nabi SAW. Beliau tanya Aisyah, masih ada dinarmu itu? Masih ya Rasulullah. Dibawa oleh Aisyah. Beliau pun menyuruh untuk menyedekahkannya. Beliau mengatakan, bagaimana aku berjumpa dengan Allah, dinar ini masih ada di sisiku, kata Nabi SAW. Beliau sedekahkan itu, dan baju besi beliau juga masih tergadai di rumah, di tangan seorang Yahudi untuk memberi makan keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Dan walam martafa'atid duha, ketika duha di hari Senin, inilah tentunya detik-detik Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Beliau semakin merasa berat demamnya, dan beliau mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, aku merasakan masih sakit makanan yang kumakan di Khaybar. Di Khaybar beliau diracuni oleh seorang wanita Yahudi. Khaybar yakni kurang lebih ya tahun ke-7 Hijriah kalau tidak salah. Ya, 4 tahun yang lalu beliau masih merasakan sakit racun dari wanita Yahudi. Sebagian ulama mengatakan ini bisa jadi Nabi, Allah ingin menjadikan Nabi SAW mati syahid, dibunuh oleh seorang kafir. Jadi beliau merasakan itu dan mengatakan,
Hada awan wajadtu qita' abuhri. Saat ini aku merasa jantungku, yakni tali jantungku terputus disebabkan racun yang kumakan di saat Khaybar. Dan beliau meletakkan kain di wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah merasa kepayahan, beliau singkap, dan saat itu beliau mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Beliau ulangi lagi pesan beliau yang dulu beliau yang kemarin beliau sampaikan kepada para sahabat, dan beliau mengatakan as-shalah as-shalah wa ma malakat aymanukum. Salat, salat, jaga salat, dan baiklah kepada budak kalian. Yang menjadi pemikiran Nabi di akhir hayat beliau, budak. Tentu beliau gak ridho ada perbudakan. Dan ketika beliau wafat masih banyak budak, maka beliau berwasiat baik-baik kepada budak. Dan beliau melihat ada air minum tentu di samping beliau, tidak sebutkan air, maka beliau memasukkan tangannya ke air tersebut dan mengusap wajahnya, mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Sungguh kematian itu ada sakaratnya, ada sakaratul maut. Artinya beliau bakal menghadapi sakaratul maut ini. Dan kemudian Aisyah memperhatikan mulut Nabi bergerak. Maka Aisyah mendekatkan telinganya, beliau pun mendengar ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allahumma ghfirli warhamni walhaqni birrafiqil a'la. Allahumma rafiqul a'la. Beliau mengatakan ingin bersama orang yang diberi nikmat oleh Allah, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku. Ya Allah, susulkanlah aku ke teman yang di atas. Allahumma rafiqul a'la. Ya Allah, teman yang tertinggi. Riwayat lain balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la. Bal ini artinya dikasih pilihan. Maka Aisyah mengatakan, aku paham Nabi sedang diberi pilihan oleh Allah antara tetap hidup di dunia atau berjumpa dengan Allah. Maka beliau terakhir mengatakan balir rafiqil a'la. Aku memilih teman yang di atas, artinya ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah tentunya Nabi menghembuskan nafas beliau yang terakhir. Dan Aisyah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di pelukanku. Dan di akhir hayatnya ludahku bersatu dengan ludah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana saat itu Abdurrahman, adiknya Aisyah, masuk ke rumah sedang membawa siwak, dan Nabi melirik-lirik siwak tersebut. Beliau sudah berat tentunya untuk berbicara. Maka Aisyah paham Nabi suka bersiwak. Ya Rasulullah, kamu mau siwak? Nabi mengisyaratkan. Dan kemudian Aisyah pun bertanya, mau saya lembutkan ya Rasulullah? Beliau isyaratkan dengan anggukan kepala. Aisyah pun melembutkannya dengan giginya tentunya, dan mensiwakkannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah tentunya detik-detik terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan nafasnya di dunia ini. Dan setelah itu tentu beliau menunggu kita di telaga, insyaallah. Maka sekarang tugas kita tentunya mengikuti sunnah beliau, mengikuti segala petunjuk beliau. Dan beliau mengatakan ana faratukum 'alal haud, aku tunggu kalian di telaga. Dan kita khususnya orang yang tidak sempat berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan secara khusus, awaddu an ara ikhwani, aku ingin sekali melihat saudaraku. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami saudaramu ya Rasulullah. Bukan kalian. Antum sahabi, kalian itu sahabatku, ikhwani. Ikhwani.
Ikhwanku adalah mereka yang beriman kepadaku, padahal mereka tidak melihatku. Kata Nabi SAW. Nabi ingin sekali. Nabi ingin sekali berjumpa dengan kita. Semoga kita tidak mengecewakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berusaha tentunya mengamalkan sunnah-sunnah Nabi agar kita tidak diusir nanti di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.